Kemudian yang anehnya lagi, ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrul aziz dilahirkan, itu beliau mengeluarkan cahaya yang sangat luar biasa, sehingga orang yang melihat pada saat itu merasa tidak kuat untuk menatapnya. Yang tunduk dan menuruti apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi siapa saja wali, walaupun dia seorang wali, akan tetapi tidak tunduk dan tidak menurut kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dia akan dilepas dari kewaliannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah saya akan melanjutkan manaqibnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrahul aziz, di mana seperti yang telah saya sampaikan bahwasannya channel Majmu'atul Hikam insyaallah akan diprogram pada hari Senin khusus membahas tentang manaqibnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrahul aziz, sebagai penambah tawasul kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan rahmat dan maghfirahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di mana sebagaimana keterangan para ulama, apabila kita menyampaikan atau membicarakan atau hanya mendengarkan saja kisah-kisah para wali dan orang-orang yang soleh, maka insya Allah rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala akan diturunkan dan kita dapatkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan dengan demikian insya Allah hajat kita akan sangat mudah kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun hajat kita, insya Allah oleh Allah Subhanahu wa taala setelah diturunkannya rahmat dan maghfirah kepada kita semua, maka insya Allah segala hajat kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini insya Allah saya akan melanjutkan pada manqobah yang kedua, di mana pada manqobah pertama kita sudah selesai menceritakan nasabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrul aziz. Beliau adalah keturunan-keturunan yang beliau memiliki leluhur-leluhur yang sangat agung dan mulia, bahwa beliau adalah masih keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada manqobah kedua ini kita akan menceritakan ketika lahirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ada beberapa karomah atau kemuliaan atau keanehan yang di luar nalar manusia, di mana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini dilahirkan di negara Jailan, makanya dipanggil atau disebut dengan Al-Jailani. Ini adalah dikarenakan beliau lahir di negara Jailan, di mana negara Jailani ini adalah negara bawahan Tabaristan. Seperti halnya Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau disebut Al-Bantani dikarenakan lahir di Banten, ya. Mungkin kalau Anda lahir di Sukabumi atau mungkin Anda lahir di Parungkuda, mungkin nanti akan disebutnya adalah Parungkudawi, misalkan seperti itu. Atau mungkin dari orang Cibadak, mungkin ulama dari Cibadak mungkin akan disebut dengan Cibadaki. Dari Sekarwangi mungkin Sekarwangi. Nah, seperti itulah. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrul aziz dilahirkan di negara Jailan, bawahan negara Tabaristan. Kapan? Pada tahun 470 Hijriah. Ya, pada tahun 470 Hijriah bertepatan dengan malam 1 Ramadan. Jadi malam pertama tarawih itulah dilahirkannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika pada tahun 470 Hijriah. Jadi beliau itu lahir pada malaman 1 Ramadan. Kemudian beliau wafat di negara Baghdad pada tanggal 10 Rabiul Akhir
pada usia 91 tahun, ya, sekitar tahun 561 Hijriah. Jadi usianya sekitar 91 tahun. Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrul aziz dilahirkan, ada beberapa keanehan atau beberapa karomah yang didapatkan dan diceritakan oleh para ulama. Namun sebelum saya sampaikan karomah-karomah atau keanehan-keanehan pada ketika beliau dilahirkan, silakan bagi Anda yang mungkin baru bergabung, silakan diklik dulu tombol subscribe, like, komen, share sebanyak-banyaknya kepada saudara dan rekan-rekan kita semua. Baik, saya lanjutkan. Di antara atau salah satu karomah yang dijelaskan para ulama ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrul aziz dilahirkan, itu kurang lebih ada 5 yang dijelaskan. Akan tetapi sebetulnya banyak. Akan tetapi yang lebih signifikan itu ada 5. Yang pertama, keanehan atau karomah ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrul aziz dilahirkan ini, ayahanda beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita yakini bahwasanya apabila kita bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bukan iblis, bukan setan yang menyerupai Rasul. Karena Rasul tidak bisa diserupai, tidak bisa dipalsukan oleh iblis dan setan. Ini adalah asli ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika itu ayahanda Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang bernama Abi Sholih Musa Janki bermimpi didatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga dibarengi dengan para sahabat, diiring oleh para mujtahidin, imam-imam mujtahid. Kemudian Rasulullah SAW dalam mimpinya memberikan kabar gembira kepada ayahandanya. Wahai Abu Sholih Musa Janki, kata Rasulullah SAW begitu, engkau akan diberikan anak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau akan dikaruniai seorang anak laki-laki, di mana anak laki-laki itu adalah anakku juga, kata Rasulullah SAW. Ini sudah diakui sebagai anak, dikarenakan beliau juga adalah cucunya Rasulullah SAW. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitakan kabar gembira bahwasanya anakmu itu adalah kekasihku. Sudah diakui sebagai kekasih baru mau lahir ini. Subhanallah ya. Itu juga kekasih Allah Subhanahu wa taala. Anakmu itu juga kekasih Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ini belum apa-apa sudah diakui kekasih Rasul, kekasih Allah Subhanahu wa taala, menandakan ini adalah seseorang yang akan sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga setelah Nabi Muhammad SAW menemui ayahandanya Abi Sholih Musa Janki, karomah yang kedua, ternyata nabi-nabi yang lain juga memberikan kabar yang sangat gembira kepada ayahandanya. Seperti Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan nabi-nabi yang lain juga sama mengabarkan kepada ayahandanya bahwasanya anakmu itu adalah anak yang soleh, anak yang sangat mulia, anak yang sangat akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para nabi yang lain memberikan kabar kepada ayahandanya bahwasanya Syekh Abdul Qadir ini, anakmu ini wahai Abi Sholih Musa, anakmu itu akan menjadi sultanul aulia. Artinya akan menjadi rajanya para wali di dunia ini. Masya Allah. Ini adalah kabar-kabar yang sangat gembira kepada ayahandanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bahkan nabi-nabi yang lain memberitakan kabar bahwasanya siapa saja wali yang nurut, yang tunduk dan menuruti apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi siapa saja wali, walaupun dia seorang wali, akan tetapi tidak tunduk dan tidak menurut kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dia akan dilepas dari kewaliannya. Ini adalah kabar-kabar dari para nabi-nabi setelah Nabi Muhammad SAW pun mengabarkan kabar-kabar yang sangat gembira. Ini keanehan atau karomah yang kedua. Kemudian keanehan yang ketiga, bahwasanya tidak ada yang lahir pada malam tersebut kecuali semuanya laki-laki. Ini berbarengan dengan Syekh Abdul Qadir. Pada waktu itu ada juga lahir laki-laki semuanya. Tidak ada yang lahir perempuan, apalagi bencong, tidak ada. Semuanya pada malam itu ada yang lahir semua laki-laki. Di mana jumlah laki-laki yang lahir pada saat malam itu adalah jumlahnya 1.100 bayi yang lahir pada saat itu. Subhanallah. Di mana 1.100 bayi yang lahir tersebut semuanya menjadi wali sebagai pengiringnya kewalian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrul aziz. Ini juga merupakan sebuah keutamaan atau karomah
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika dilahirkan. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, dikarenakan beliau lahir pada malam pertama bulan Ramadan, besoknya ketika hari tanggal 1 Ramadan, beliau diberikan netek sama ibunya, diberikan air susu ibu, ASI oleh ibunya. Beliau sama sekali tidak menyusu kepada ibunya, subhanallah. Artinya apa? Beliau dari kecil sudah ikut berpuasa. Akan tetapi ketika datang maghrib, ketika datang berbuka, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika dikasih susu oleh ibunya, subhanallah, dia sangat seperti orang yang berbuka puasa, lapar dan haus seperti itu. Ini dari kecil kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan, sejak hari pertama lahir saja sudah ikut berpuasa. Sedangkan di kita, nenek-nenek, kakek-kakek sudah tua pun mungkin banyak yang tidak berpuasa alias godin ya. Ini subhanallah, ini contoh yang sangat baik. Contoh di mana bahwasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini adalah seorang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga keanehan-keanehannya ketika sejak lahir saja sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat. Kemudian keanehan yang kelima, bahwasanya di punggungnya atau di pundak walikatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika lahir itu sudah ada telapak kakinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dikisahkan bahwasanya nanti di manaqib berikutnya akan dikisahkan bahwasanya ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan menaiki buruk ketika Isra Mi'raj, itu buruknya meninggi sehingga sedikit kesulitan untuk menaikinya, dan yang menjadi tangganya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pundaknya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang diinjak oleh Rasulullah SAW untuk menaiki buruk tersebut. Maka insya Allah kisah ini akan kita ceritakan pada kisah-kisah manqobah yang selanjutnya. Ini adalah keanehan juga bahwasanya ketika kita dilahirkan, mungkin ketika kita dilahirkan tidak ada telapaknya kaki Rasulullah SAW. Mungkin ada saja tanda hitam atau tanda tai lalat, itu sudah lumrah, sudah biasa. Tapi ini adalah telapak kakinya Rasulullah SAW sudah ada nampak di dalam belikatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrul aziz, subhanallah. Kemudian yang anehnya lagi, ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrul aziz dilahirkan, itu beliau mengeluarkan cahaya yang sangat luar biasa, sehingga orang yang melihat pada saat itu merasa tidak kuat untuk menatapnya, dikarenakan cahaya yang dikeluarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini adalah cahaya yang sangat luar biasa. Mungkin kalau kejadian pada saat ini ketika kita melihat cahaya yang sangat luar biasa, kita memerlukan kacamata yang hitam. Begitupun orang-orang pada ketika melihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dilahirkan, mereka pada tidak kuat melihat sinar yang begitu bercahaya yang keluar dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika dilahirkan, subhanallah. Dan yang merupakan juga sebuah keutamaan atau sebuah karomah juga ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini adalah ibunya di dalam ketika melahirkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada usia 60 tahun. Ini juga merupakan sebuah karomah. Ini juga merupakan sebuah hal-hal yang sudah di luar nalar manusia. Dikarenakan apa? Usia 60 kalau sudah tua, 60 nenek-nenek sudah tua, usia 60 tahun, mungkin tidak akan kuat untuk hamil apalagi sampai melahirkan. Akan tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ibundanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini selamat melahirkan Syekh Abdul Qadir tanpa sesar, tanpa bantuan apapun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini juga adalah merupakan sebuah karomah yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dilahirkannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mungkin zaman sekarang usia 48 saja seorang wanita sudah susah untuk melahirkan, sudah susah untuk hamil. Mungkin juga ketika 50 tahun atau mungkin lebih dari 50 tahun untuk melahirkan susah. Ini sangat beresiko. Akan tetapi ibundanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani selamat dengan seselamat-selamatnya. Bahkan anaknya menjadi anak yang sangat soleh, subhanallah. Bahkan jadi rajanya para wali di dunia ini, masya Allah. Mudah-mudahan bagi kita, bagi Anda, bagi para pemirsa semua yang mendengarkan kisah-kisah orang-orang soleh, termasuk wabil khusus
kisahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dan juga seluruh hajat kita dengan keberkahan manaqib ini. Dengan keberkahan manaqib ini Allah Subhanahu wa taala mewujudkan seluruh hajat kita, baik yang kecil dan yang besar, mengkabulkan hajat kita di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya cukup sekian, mudah-mudahan kisah ini bisa menambah kecintaan kita kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mengenal kita kepada beliau sehingga kita menambah kecintaan dan menambah rasa kerinduan kita kepada beliau, sehingga mudah-mudahan nanti di akhirat kelak kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrul aziz, dan kita mendapatkan syafaatnya beliau dan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya cukupkan sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.